Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya, Rizky Muhammad Zayan, akan membawakan sebuah presentasi mengenai The Ultimate Gaming Focus OS, yaitu Atlas. Sistem operasi Windows ringan untuk performa optimal. Presented by Rizky Muhammad Zayan untuk mata kuliah Dasar Komputer dan Pemrograman. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai sejarah Atlas, kita harus tahu dulu apa itu Atlas. Atlas atau Atlas OS adalah sistem operasi berbasis Microsoft Windows yang telah dimodifikasi untuk mengutamakan performa, efisiensi, dan kestabilan sistem. Atlas OS dibuat untuk pengguna yang menginginkan pengalaman Windows yang lebih ringan, cepat, dan responsif tanpa aplikasi bawaan yang tidak diperlukan. Nah, jadi pada dasarnya Atlas ini merupakan operating system yang berdasar pada Windows 10 dan 11 yang telah dimodifikasi. Tujuan modifikasi itu adalah untuk mengurangi bloatware atau software yang tidak diinginkan beberapa pengguna dan juga meningkatkan performa. Nah, dapat dilihat user interface dari Atlas OS. Simple, straightforward, familiar, dan functional. Ini kemudian untuk branding dari Atlas OS. Dan catchphrase-nya, performance first, no bloatware. Jadi performa diutamakan dan juga bloatware dihilangkan. Nah, kita masuk ke pembahasan the history of Atlas. The beginning, awal mulanya. Atlas OS mulai dikembangkan pada awal tahun 2020 oleh Atlas OS Team, sebuah tim pengembangan independen berbasis komunitas. Pengembangan ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kebutuhan akan sistem operasi Windows yang lebih ringan, cepat, dan efisien, terutama bagi pengguna dengan perangkat spesifikasi menengah ke bawah. Fokus utama pada tahap pengembangan adalah menghapus bloatware, menonaktifkan layanan latar belakang yang tidak penting, serta mengurangi aktivitas telemetri untuk meningkatkan performa sistem. Nah, jadi Atlas OS ini pertama kali dikembangkan pada awal tahun 2020 oleh Atlas OS Team. Nah, Atlas OS Team ini sebuah tim pengembangan independen berbasis komunitas. Artinya apa? Atlas OS ini juga salah satu contoh dari operating system yang berbasis open source. Artinya, file-file atau sumber-sumber dari operating system ini itu bersifat terbuka dan dapat dimodifikasi oleh siapapun. Kemudian fokus utamanya yaitu untuk menghapus bloatware. Seperti yang saya bilang tadi, bloatware adalah software bawaan operating system yang terkadang untuk beberapa pengguna itu kurang penting dan seharusnya dijadikan optional feature yang dapat diinstal secara mandiri untuk beberapa pengguna yang membutuhkannya. Dan juga menonaktifkan layanan latar belakang, itu tujuannya untuk mengurangi, bukan menonaktifkan secara penuh, tapi mengurangi latar belakang yang tidak penting, agar operating system yang dijalankan itu menjadi lebih ringan dan beban pada hardware itu menjadi lebih ringan. Nah, kemudian the first release, pertama kali rilisnya. Atlas OS pertama kali dirilis ke publik pada pertengahan tahun 2020 dalam bentuk versi awal, early release atau early build. Pada tahun ini, Atlas OS masih bersifat eksperimental, namun sudah menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dibandingkan Windows standar. Rilis awal ini mendapat respon positif dari komunitas, khususnya dari kalangan gamer dan pelajar, karena mampu mempercepat waktu booting, menurunkan penggunaan RAM, serta meningkatkan responsivitas sistem. Nah, jadi Atlas OS ini pertama kali rilis pertengahan tahun 2020 itu dalam bentuk early build atau akses awal. Jadi belum sepenuhnya potensinya dimaksimalkan gitu. Namun dari situ saja pada
para penggunanya itu memberikan respon positif, di mana mereka berkata, Atlas OS ini waktu bootingnya itu lebih cepat dari Windows 10 atau Windows 11. Kemudian juga penggunaan RAM-nya sedikit dan responsif banget gitu sistemnya. Nah, itu semua karena Atlas memang dibuat dengan tujuan seperti tadi, yaitu performa. Jadi tujuannya itu untuk eh, mengurangi penggunaan atau penambahan beban pada hardware yang tidak penting, agar kemudian hardware tadi yang seharusnya menggunakan tenaganya di titik yang tidak terlalu diperlukan, itu sekarang dapat digunakan secara optimal untuk satu pusat aplikasi yang kita gunakan. Seperti contohnya tadi dalam penggunaan gaming atau editing dan lain-lain. Nah, kemudian after release sampai sekarang. Nah, jadi setelah rilis sampai sekarang. Sejak tahun 2021 hingga sekarang, Atlas OS terus mengalami pengembangan dan penyempurnaan. Pada tahun 2021 sampai 2022, Atlas OS mulai berfokus pada keseimbangan antara performa dan keamanan sistem. Selanjutnya, pada tahun 2023 hingga saat ini, Atlas OS semakin matang dan stabil serta digunakan secara luas oleh gamer, content creator, dan pengguna umum yang menginginkan sistem operasi Windows yang lebih optimal tanpa konfigurasi manual yang kompleks. Nah, jadi setelah rilisnya pada pertengahan tahun 2020 itu, Atlas OS ini terus dikembangkan, jadi nggak stop perkembangannya ya. Terus dikembangkan melalui 2021. Nah, kemudian pada tahun 2021 sampai 2022 ini kelompok Atlas OS Team ini mulai menyadari salah satu aspek yang kurang pada operating sistemnya, yaitu sistem keamanan. Maka dari situ mereka memfokuskan pada tahun itu mereka memfokuskan pengembangannya itu pada pengembangan keamanan sistem. Jadi selain Atlas OS ini ringan, performanya bagus, optimisasinya bagus, tapi juga keamanannya bagus. Bahkan Atlas OS ini berusaha untuk menyamai atau bahkan melewati standar keamanan dari Windows. Gitu. Nah, di sini ada komparasi Atlas OS dari yang awal rilis versi 1 kemudian ke yang sekarang, yang masa sekarang itu versi 2. Jadi selain versi-versinya yang berubah, update-update yang terus-menerus berdatangan gitu, brandingnya Atlas ini juga berubah dari yang sebelumnya tadi. Bisa dilihat logonya jadi lebih ekspresif gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan why Atlas. Mengapa Atlas? Mengapa? Gitu. Kenapa Atlas gitu? Nah, jadi Atlas OS ini dipilih karena mampu memberikan performa sistem yang lebih cepat dan efisien dibandingkan Windows standar. Dengan mengurangi aplikasi bawaan dan proses latar belakang yang tidak penting, Atlas OS mampu membuat penggunaan CPU dan RAM jadi lebih ringan, sehingga komputer menjadi lebih responsif. Sistem ini cocok bagi pengguna yang mengutamakan kinerja, terutama pada perangkat dengan spesifikasi menengah ke bawah. Nah, jadi salah satu nilai ambilnya Atlas ini itu performanya itu lebih cepat dari Windows standar karena dia mengurangi aplikasi bawaan serta proses latar belakang yang tidak penting. Atlas OS juga menurunkan penggunaan CPU dan RAM karena tadi proses latar belakangnya lebih sedikit. Otomatis komputer menjadi lebih responsif, cocok untuk yang memerlukan pengguna yang memerlukan kinerja maksimal gitu dengan hardware yang terbatas. Nah, di sini ada perbandingan dengan Tiny11. Tiny11 ini apa? Saya jelaskan sedikit. Jadi Tiny11 ini mirip seperti Atlas, yaitu operating system yang pada dasarnya merupakan Windows yang sudah dimodifikasi. Nah, perbedaan utamanya itu adalah dari tujuannya. Nah, di sini kita akan bahas. Atlas OS dan Tiny11 sama-sama merupakan sistem operasi berbasis Windows yang dioptimalkan untuk performa ringan, namun memiliki pendekatan yang berbeda. Atlas OS berfokus pada optimalisasi mendalam dengan menonaktifkan layanan latar belakang, mengurangi telemetri, dan menghapus bloatware sehingga menghasilkan performa yang sangat responsif.
terutama untuk kebutuhan gaming dan produktivitas. Nah, sementara itu, Tiny11 merupakan versi Windows yang diperkecil dengan menghapus komponen tertentu agar dapat berjalan pada perangkat dengan spesifikasi rendah, namun tetap mempertahankan sebagian besar struktur standar Windows. Secara umum, Atlas OS lebih unggul dalam hal performa dan latensi sistem, sedangkan Tiny11 lebih menekan pada kompatibilitas dan kemudahan penggunaan bagi pengguna umum. Nah, jadi pada dasarnya Atlas OS itu dia lebih fokus ke performa. Alhasil mereka mengurangi berbagai bloatware, software bawaannya, terus juga mengurangi proses latar belakang, dan juga memodifikasi sistem Windows itu sendiri agar optimisasi hardware itu lebih maksimal. Sedangkan kalau untuk Tiny11 itu lebih dengan versi light-nya Windows, di mana dia tidak terlalu banyak mengubah, tapi lebih banyak mengurangi. Jadi cukup mengurangi saja, tidak mengubah sistemnya. Jadi pada dasarnya tetap sistem Windows 11 dengan spesifikasi yang lebih rendah. Gitu. Baik, kita lanjut. Nah, why Atlas? Nah, Atlas ini ada beberapa kelebihan. Salah satunya ada ringan dan cepat, minim bloatware, kemudian cocok untuk PC atau laptop spesifikasi rendah. Nah, ini cocok karena tadi Atlas itu lightweight operating system yang memang banyak mengurangi aplikasi-aplikasi bawaan serta fitur-fitur yang tidak terlalu penting. Itu otomatis menjadi ringan, otomatis beban hardware itu lebih kecil. Nah, di sini makanya dia cocok untuk PC atau laptop dengan spesifikasi rendah. Kemudian yang terakhir, latensi sistem lebih rendah. Nah, tadi ada kekurangannya. Tadi ada kelebihannya. Nah, tentunya kalau ada kelebihan berarti ada kekurangan. Nah, jadi kekurangan dari Atlas ini itu tidak resmi dari Microsoft. Artinya, operating system ini jika mengalami bug atau apa-apa, kita tidak dapat melapor ke customer service-nya Microsoft. Karena memang bukan kewajiban mereka untuk menolong kita, gitu kan. Apalagi kita sudah mentemper atau mengubah sistem Windows tersebut. Apa yang kita bisa lakukan itu dengan melapor ke forumnya Atlas yang mungkin tidak seresponsifnya Microsoft. Terus juga beberapa aplikasi yang khusus untuk Microsoft itu juga mungkin ada beberapa yang memiliki masalah kompatibilitas dengan Atlas. Mungkin ada bug atau lainnya gitu. Kemudian beberapa fitur Windows dihapus karena tadi salah satu tujuannya Atlas itu untuk mengurangi bloatware, otomatis fitur dari Windows itu sendiri banyak yang dihapus. Kurang cocok untuk pengguna awam. Nah, di sini kurang cocok itu bukan dalam penggunaan sehari-harinya, tapi dalam instalasinya. Karena laptop-laptop atau PC yang beredaran di pasar itu tidak dilengkapi langsung dengan Atlas, melainkan rata-rata dengan Windows kan, atau untuk produk Apple itu dilengkapi dengan macOS. Nah, jadi untuk yang ingin menggunakan Atlas ini harus dapat menginstal secara manual, secara mandiri. Dan mungkin beberapa pengguna awam itu belum paham. Dan yang terakhir adalah update Windows terbatas. Jadi karena Atlas ini merupakan basis itu merupakan dari Windows, otomatis dia mengikuti update Windows tersebut. Nah, ketika Windows mengeluarkan update yang kemudian mengubah kode di dalam sistem Windows itu, Atlas itu akan kehilangan kompatibilitasnya dengan Windows tadi karena kodenya yang tidak sesuai ya. Nah, maka dari itu developer Atlas ini harus mengejar dan tentunya memakan waktu untuk mengejar kode-kode perbaruan kode-kode tersebut. Nah, makanya di sini update Windows-nya terbatas. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke how to Atlas. How to Atlas. How to Atlas. Ya, jadi how to Atlas. Di sini bukan bagaimana Atlas ya, tapi bagaimana untuk instalasi, penggunaan, dan lain-lainnya. Kita masuk ke instalasi. Jadi di instalasi Atlas ini, itu kita harus menyiapkan file ISO.
Atlas OS. Itu bisa didapatkan dari websitenya Atlas OS. Kemudian kita juga harus membuat bootable USB menggunakan Rufus. Nah, Rufus ini software untuk mengformat USB ke berbagai tipe. Agar yang sebelumnya di sini kalau untuk instalasi ini, Rufus di sini berfungsi untuk mengubah USB yang tadi awalnya hanya untuk penyimpanan eksternal berubah menjadi penyimpanan bootable yang komputer recognize dan dapat menjalankan program dari USB tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke BIOS dan atur boot ke USB. Dan sisanya itu lakukan instalasi seperti Windows biasa. Gitu. Nah, untuk perangkat dan spesifikasi yang diperlukan itu adalah PC atau laptop atau perangkat lainnya, intinya yang berbasis x64. Nah, untuk perangkat HP, perangkat handphone mobile itu rata-rata tidak bisa dikarenakan handphone mobile itu berbasis ARM. Tuh. Kemudian minimal RAM 4 GB, storage minimal 20 GB, dan flash disk bootable. Nah, pengoperasian. Untuk pengoperasian ini, setelah instalasinya selesai, Atlas OS itu dapat langsung digunakan seperti Windows biasa untuk belajar, bekerja, maupun bermain game. Jadi pada dasarnya itu tetap Windows, namun dengan perubahan sistem serta interface yang lebih simple, lebih memudahkan penggunanya dan meningkatkan performanya gitu. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Atlas OS merupakan sistem operasi berbasis Windows yang dirancang untuk mengutamakan performa, efisiensi, dan responsi sistem dengan mengurangi fitur dan layanan yang tidak esensial, yang tidak wajib. Atlas OS mampu memberikan pengalaman penggunaan komputer yang lebih cepat dan stabil, khususnya pada perangkat dengan spesifikasi menengah ke bawah. Nah, Atlas OS ini tadi berbasis di Windows. Dia cara kerja paling dasarnya itu mengurangi fitur dan layanan yang terdapat pada Windows dan juga mengoptimisasi proses latar belakangnya. Kemudian penggunaannya lebih cepat dan stabil tentunya karena itu tujuannya tadi. Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, Atlas OS dapat menjadi alternatif sistem operasi bagi pengguna yang menginginkan kinerja optimal tanpa harus meningkatkan perangkat keras. Ya, jadi ini salah satu modifikasi untuk komputer kita, upgrade tanpa mengeluarkan uang lebih untuk membeli perangkat kerasnya gitu. Karena dengan menginstal Atlas OS ini, istilahnya itu kita dapat meng-unlock potensi penuh dari komputer kita. Karena yang tadi sebelumnya itu tenaga komputer kita itu banyak digunakan untuk bloatware yang tidak kita perlukan. Kali ini 100% atau sebagian besarnya itu difokuskan pada aplikasi yang sedang kita gunakan. Tuh. Nah, the end. Nah, jadi itu akhir dari presentasi saya pada video kali ini. Ya, terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir, menyimak materi yang saya sampaikan. Mungkin cukup untuk presentasi kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.